Yang terhormat Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatera Barat, Ibu Harneli Marmedu. Yang kami hormati Ketua Umum DNIKS Bapak Tantio Aji Pramudyo Sudarmo MSc MBA. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Bapak Lari Yuswandi. Yang kami hormati Ketua Harian LKKS Sumatera Barat Dr. Edi Suwandi MM. Dan tentunya untuk semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DNIKS ya, Bapak Tantio Sudarmono beserta seluruh jajaran dari DNIKS. Kemudian Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Bapak Ari Yuswandi. Kemudian yang saya hormati para pengurus DNIKS yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian seterusnya para pengurus LKKS Provinsi Sumatera Barat, ya, hadirin hadirat yang berbahagia. Bapak Ketua DNIKS yang saya hormati, kita hadir ya, yang bisa hadir itu inilah yang nampak ini, yang nampak saja, yang tak nampak seperti belum hadir. Ya, di samping saya sebagai ketua LKKS, ya ada ketua harian, ya saya tidak sebutkan juga satu persatu, ada kemudian ya bendahara, ya tidak disebutkan satu persatu, nanti ada yang menyebutkan ya. Karena posisinya masing-masing ya tidak dibawa juga di dalam sini. Tapi intinya adalah ya, kita hadir bersama di sini untuk kegiatan silaturahim dan untuk sharing informasi tentang healing. Ya. Kalau nggak tahu tadi mungkin berbarengan aja ya, karena ya, tapi tidak apa-apa lah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, perjalanan daripada 2 tahun ya, sudah 2 tahun ya, kita dilantik ya. Mau masuk 2 tahun ya, kita dilantik ya menjadi ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan sosial dan pelatihan-pelatihan daripada oksos-oksos yang ada yang bergabung dalam LKKS ya. Kemudian juga kepedulian daripada enak dimakan namanya. Jadi itu sangat banyak sekali. Kita juga memberikan bantuan langsung ya di daerah Pasaman dan juga Pasaman Barat. Ya, sementara ya, sementara. Ya, kalau saya bukan sementara yang saya inginkan sebetulnya, tapi memang membangunkan rumah untuk mereka, rumah tetap ya di tempat lokasi-lokasi yang memang milik mereka. Ya, itu mungkin akan menjadi satu hal yang luar biasa ya, yang sangat luar biasa habis ya. Dan memang kalau misalnya selama ini kita membangun rumah bedah itu adalah rumah permanen, tapi di sana mungkin tak cocok untuk rumah permanen, ya harus rumah semi permanen, sehingga ini menjadi bagian yang LKKS juga harus memperhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi terima kasih kepada Pak Tantio beserta seluruh jajaran DNIKS yang sudah menyambut kami di tempat ini tempat kantor DNIKS ya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya sukanya ngasih pendek-pendek aja Pak Tantio. Ya, itu saya tes pantun aja terakhir lagi. Kalau pagi ke Padang Panjang, singgah dulu di Pandai Sike dan lupa berbicara. Kalau di Rantang bisa yang panjang, dia utama kota Sike dah kapal gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya juga harus seperti ibu dulu kan berdiri. Alhamdulillahirobbilalamin bahwasanya kita bisa berkumpul di sini. Sebenarnya saya sudah sangat rindu dengan Brunei. Lama tahun yang lalu lebih karena ini ya musda. Tapi ada juga yang saya
ribu, yaitu makanan Sumatera Barat. Karena kalau pagi hari itu saya selalu kalau di Sumatera Barat saya cari yang namanya bubur kambing. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini permintaan Ibu Ketua Umum saya tidak bertele-tele keberadaan ya sebenarnya langsung saya katakan bila kita berkendali keberadaan kita ini sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang kalau itu dilaksanakan dengan murni dan kesesuaian kita nggak ada. Apa itu? Pasal 34. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari sejak Indonesia diproklamasikan sampai sekarang, justru organisasi kayak kita ini malah berkembang. Apa artinya? Negara telah gagal. Suka nggak suka faktanya. Kalau negara sukses, kita bilang gitu. Tapi kita malah berkembang. Dan lebih berkembangnya lagi sekarang kita bisa hidup tanpa ditopang oleh anggaran negara. Sama. Bahkan ketika suatu saat saya ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian Sosial, DK itu hanya dilevelkan sama dengan yayasan. Dan alhamdulillah kami di Jakarta ini tidak pernah mau kalah dengan warga Sumatera Barat, yaitu senjatanya paling ampuh gotong royong. Dan itu kebanggaan Sumatera Barat, dan kita juga, kami di DKS juga bangga dengan gotong royongnya. Tidak ada kata tidak mungkin, semuanya harus bisa terjadi karena the show must go on. Yang kedua, permasalahan kita itu berkembang. Kalau dulu barangkali kita hanya fokus lebih banyak atau mayoritas fokus kepada anak terlantar, anak yatim piatu, duafa dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Pada tahun 1983 ketika saya mengikuti Munas Korpri, karena waktu tahun 82 saya pulang kuliah dari Indonesia, kemudian saya dari Amerika ke Indonesia, kemudian saya ditunjuk sebagai salah satu perwakilan yang ikut mewakili pegawai negeri untuk ikut Munas Korpri, sekarang ASN. Salah satu isunya itu adalah harapan hidup, dan harapan hidup per provinsi pada saat itu yang paling rendah adalah NTT 45 tahun. Jadi luar biasa kemajuan di Indonesia. Akibat harapan hidup yang sampai 73 tahun ini sekarang itu berhadapan anomali dengan fakta di lapangan. Apa itu anomali fakta di lapangan? Jumlah panti jompo atau panti werda tidak bertambah, jumlah ranjangnya pun tidak bertambah. Kalau bertambah paling tambah 1 atau tambah 2. Jumlah antrian tambah banyak, sehingga pemerintah itu pada saat itu mengambil kebijakan untuk ada yang namanya panti non panti. Jadi boleh namanya panti werda atau panti jompo, tapi nggak punya panti. Jadi para lansia ini dipelihara oleh keluarganya, dipelihara oleh tetangganya, dipelihara oleh lingkungannya. Nah ini jadi masalah. Yang ketiga, ini terutama berbahaya untuk orang-orang non-sumber. Karena tadi saya bertanya pada Bu Meli, kayaknya di Sumatera Barat itu tidak ada ya, atau jarang sekali
suami istri, misalnya pegawai negeri atau suami istri yang suaminya tidak jadi pegawai negeri atau ASN, istrinya tidak berusaha atau anaknya tidak berusaha, jadi satu keluarga itu karyawan semua. Rasanya kok nggak ada orang Barat itu, pasti di keluarga itu ada yang berusaha, pasti ada yang berniat. Nah, ini hubungannya apa dengan lansia? Kalau karyawan suatu saat dia usia pensiun, maka pendapatannya akan drop. Tapi di lain pihak, pensiunan itu seperti kayak motor tua. Onderdilnya semuanya perlu diganti yang baru. Artinya kayak motor rongsokan, sedikit-sedikit mogok, banyak penyakit, jantung kita sudah tidak baik, paru kita sudah baik, ginjal tidak baik, empedu tidak baik, semuanya tidak baik. Padahal untuk itu dibutuhkan uang yang banyak. Ini kondisi anomali di Indonesia. Beda dengan, saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah lebih dari satu kali pergi umroh atau haji. Coba kalau ada yang mau berangkat lagi, saya titip tolong perhatikan satu ini. Apa itu? Kalau kita berjalan menuju masjid, apakah di Madinah atau di Makkah, kita melewati toko, melewati hotel, melewati restoran. Adakah toko baik besar maupun kecil, restoran baik besar maupun kecil, bahkan hotel yang kita bisa ketemu dengan pemiliknya? Semuanya warga negara asing yang terjadi. Pelayan toko pun warga negara asing. Bisa orang Bangladesh, bisa orang Libanon, ya macam-macam, Pakistan, macam-macam. Bahkan yang banyak seperti kayak supir taksi itu orang Filipina. Pelayan hotel juga banyak orang Filipina. Jadi di sana negara-negara itu tidak pernah ada isu lapangan pekerjaan. Ini yang harus kita cermati. Ini yang menjadi masalah di Indonesia, yang berulang kali saya sampaikan bahwa masalah sosial itu tidak berdiri sendiri. Kalau kita berbicara e-collect sos good harga, maka sebenarnya sos itu tidak sejajar. Sos itu adalah muara dari e-collect sos good harga. Contoh yang paling mudah saya sampaikan adalah peristiwa 98. Ketika Pak Harto turun, itu semua dari masalah sosial yang bertumpuk-tumpuk. Dan ini semua numpuk dari daerah, dari desa, menikah, kecamatan, menikah, kabupaten, menikah, provinsi. Masalah tidak bisa diselesaikan seketika. Akhirnya meningkat jadi masalah nasional. Jadi bicarakan dengan Pak Polisi, bicarakan dengan Pak Dandim dan sebagainya masalah-masalah ini. Mereka tidak bisa dipisahkan dari kita. Mereka menjadi polisi, mereka menjadi militer. Syaratnya cuma satu, apa? Warga negara Indonesia. Jadi masalah-masalah sosial kita ini sebetulnya adalah masalah-masalah yang juga mau nggak mau mereka juga harus ikut menyelesaikan. Termasuk visi dari para pemimpin kita seperti tahun 24 nanti, saya yakin salah satu isu yang digotong oleh masing-masing perumus dalam debat calon presiden adalah lapangan pekerjaan.
Padahal yang kita butuhkan seperti yang di Sumatera Barat adalah bukan lapangan pekerjaan, lapangan berusaha, lapangan berbisnis, akses yang mudah ke finansial. Itu sebenarnya solusinya. Kalau tadi saya bicara tentang Makkah, Madinah, atau bahkan Riyadh dan sebagainya, di mana pemilik usaha itu? Pemilik usaha itu mungkin ada di London, mungkin ada di Zurich, mungkin ada di Frankfurt. Bahkan sering kita ketemu kalau Bapak Ibu dari Singapura, banyak keluarga dari Timur Tengah yang berjalan di Singapura. Bahkan ada yang sampai mengikuti pendidikan di Malaysia. Karena di negara Teluk itu mereka intinya adalah mensejahterakan warga negaranya. Mungkin itu perlu saya amat berapa ini? Mungkin kurang amat tehnya. Kan Ibu butuh teh yang lebih hangat berapa? Mungkin kan jangan dikasih es. Air putih panas boleh, kalau ada air putih panas. Kalau begitu akan banyak orang yang ingin masuk neraka. Karena di neraka pasti ada es. Ada. Loh, justru itu tadi kan kalau ibu bilang pakai es di panas. Iya. Saya neraka panas ya. Pakai es itu. Jadi kembali kepada permasalahan sosial ini adalah kita tidak bisa hanya sebagai pemadam kebakaran. Jadi apa yang itu sampaikan, misalnya bedah rumah dan sebagainya, itu sebenarnya tindakan-tindakan pemadam kebakaran. Tapi kita harus lebih berjalan lagi jauh ke permasalahan. Termasuk terutama di kita adalah ini akan bertentangan dengan budaya Sumatera Barat. Salah satunya yang dibanggakan di Sumatera Barat sampai terkenal mungkin se Indonesia, Bareng Solo. Artinya Sumatera Barat tidak bisa tanpa beras. Kalau masih makan ubi, makan pisang itu belum makan. Termasuk makan bubur kampiun pun meskipun saya sudah perutnya buncit tetap belum makan. Nah ini yang salah satu harus kita revolusi. Mungkin salah satunya barangkali Ibu Ketua Umum bisa mulai mengadakan lomba masakan beras. Sudah Bu, alhamdulillah. Luar biasa Ketua Umum kita ini. Tepuk tangan dulu dong. Itu yang saya banggakan ini. Ini teman-teman terus terang Bapak Ibu sekalian bertanya, Pak Kepala Dinas, kenapa kok baru sekali ini Sumatera Barat sampai dibikin seperti kayak resepsi begini? Saya bilang dari sejak zamannya Prof. Haryono Suyono setelah Sumatera Barat itu mempunyai nilai khusus di DKS. Saya sebagai yang melanjutkan Prof. Haryono Suyono ya, saya harus lanjutkan tradisi yang baik yang sudah dimulai. Jadi tetap Sumatera Barat itu khusus di hati saya. Tapi kalau kaget Bu, saya juga masih anak pisang. Anak pisang Bukit Tinggi. Oh, tuh. Orang Sumatera Barat tuh banyak yang cantik-cantik, luar biasa. Dan yang dia tuh semuanya biasanya menjadi tertib pandai. Luar biasa. Berbahagia bangsa Indonesia ini memiliki Sumatera Barat.
Dan rugi Indonesia kalau tidak ada Sumatera Barat. Masya Allah. Jadi kembali lagi, masalah-masalah sosial ini kalau bisa kita lebih melihat, menyadari ke hulu. Banyak masalah-masalah yang termasuk tadi yang saya katakan, masalah kesehatan. Bagaimana supaya yang usia 73 tahun ini bisa menjadi 100 tahun tapi sehat. Yang jadi pertanyaan, kita semua kita, saya yakin salah satu impian kita adalah sakaratul maut sambil sujud, minimal sambil sholat. Betul ya? Tapi kita nggak tahu kan? Insya Allah diijabah. Tapi kita nggak tahu. Banyak yang usia 5 bulan udah begini. Artinya kena stroke. Mau pakai celana aja udah nggak bisa, harus dibantu. Bagaimana supaya kita bisa bukan hanya berjumpa dengan cucu, tapi kita bisa juga masih menimang cicit. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi beban bagi anak-anak kita, tidak menjadi beban bagi lingkungan kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita masing-masing bisa menjadi minimal pahlawan bagi diri sendiri sampai tua, sampai akhir hayat. Meskipun nanti kita berjalan ke yang kubur sendiri, karena itu sudah merupakan bagian dari sunnatullah. Makanya wajib kita untuk mengurus jenazah, meskipun bukan wajib aib tapi wajib kifayah. Nah ini terutama yang masih muda-muda seperti kayak Pak Hadis ini, karena sekarang itu makin terbukti, you are what you do. Penyakitmu adalah apa yang kamu makan. Kalau ada dokter mengatakan bahwa jangan makan santan, jangan makan kambing, bohong. Daging kambing itu adalah daging yang paling sehat di dunia. Kedua, santan. Santan itu termasuk makanan yang sehat. Kenapa? Karena di dalam santan mengandung zat yang disebut MCT. MCT. Mike Alpha Tango. Itu singkatan dari apa? Apa? Mike Charlie Tango. Itu singkatan dari medium. Namanya medium. C rantai triglycerid. Triglycerid rantai medium. Itu justru yang melarutkan lemak, termasuk plak yang ada di saluran darah yang menuju ke jantung, yang bikin orang jadi harus pasang ring. Jadi kalau ada dokter jangan makan makanan padat, makan yang banyak. Makan, makin banyak santannya makin bagus. Makanya kelapa itu selalu tua ya kalau yang mau ada santannya kan. Ya kita juga laki-laki juga yang banyak santannya tua. Maaf ya Bu. Lihat aja seperti ini gubernur makin aktif kan kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu, pengetahuan-pengetahuan yang cukup mendasar itu perlu kita ketahui, jangan hanya katanya-katanya. Kenapa? Karena itu tadi kita cegah supaya jangan sampai nanti konyol-konyol belum sampai usia 60 kita sudah bergantung pada orang lain. Bahkan pakai celana saja sudah tidak bisa.
sendiri harus minta bantuan orang lain, minta bantuan anak, minta bantuan cucu. Ke belakang aja juga kita tidak bisa sendiri. Nah, kalau seandainya suratan ilahi ini tidak membawa kita ke sana, kita punya serap. Serap itu bentuklah Bapak Ibu menjadi orang Sumatera Barat. Apa serap? Wirausaha. Dan wirausaha itu tolong dianalogikan sebagai apa? Sebagai investasi. Saya ambil contoh misalnya saya dengan Pak Edi bertetangga, saya pelihara ayam, Pak Edi pelihara ayam, kemudian katakanlah sepasang, kemudian nanti ayam saya, ayam Pak Edi bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam, akhirnya menjadi dewasa, akhirnya ayam saya menjadi banyak, ayamnya Pak Edi juga menjadi banyak. Itulah investasi. Substansi investasi apa? Memperbanyak aset. Jadi kita juga jangan hanya berpikir nabung di bank. Maaf, saya tidak bicara riba. Itu bukan aliran saya. Saya bicara ekonomi. Artinya kita nabung dalam bentuk aset. Beli tanah tadinya 100 meter jadi 150 menjadi 200 meter dan sebagainya. Beli emas, ibu-ibu pasti senang. Beli diamond, itu investasi. Meskipun sekarang harga emas turun, tidak, pasti akan naik. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi, jadi termasuk perang Rusia, Ukraina juga tidak abadi. Suatu saat mereka akan berakhir. Kenapa bisa panjang begitu? Ya, karena Rusia menerima keuntungan, jadi dia panjang-panjangin aja perang. Dia bisa menaikkan harga minyak, harga gas dan sebagainya. Kalau bisa, putra putri ibu didik untuk wira swasta. Tapi lebih tepat lagi didik untuk investasi. Apakah itu memelihara ayam, memelihara kambing, tapi jangan sapi. Kenapa jangan sapi? Kenapa kok Pak Tantio nggak setuju sapi? Karena sapi itu sudah badannya besar, biaya ngasih makannya tinggi, setahun anaknya cuma satu. Biaya ngawinkannya mahal. Tapi kalau kambing, apalagi ayam, setahun bisa beberapa kali berkembang biak. Karena substansi investasi itu tadi saya katakan adalah menambah aset, memperbanyak aset. Kekayaan yang tadi kita punya 2 ekor kambing menjadi 4 ekor, menjadi 6 ekor, 10 ekor, bahkan sampai 100 ekor, bahkan lebih. Itu tujuan kita investasi. Untuk apa? Ya untuk kalau kita bergantung pada orang. Tidak usah merepotkan anak, cucu, tetangga, dan sebagainya. Termasuk apa? Musibah kalau ada banjir. Meskipun kembali lagi ada pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tapi sudah terbukti selama 77 tahun negara itu gagal melaksanakan amanah. Dari sejak Sumatera Barat berdiri sampai sekarang, saya sudah tidak tahu berapa puluh kali terjadi pergantian kepala dinas sosial. Tapi amanah Undang-Undang Dasar, saya tidak mengerti kenapa pada akhir tahun 21 pemerintah dalam ini presiden malah mengeluarkan keputusan presiden yang menghapus nomenklatur fakir miskin.
fakir miskin dana terlantar itulah yang menjadi alasan mengapa ada dinas sosial. Tapi kembali, terbukti bahwa negara ini telah tidak perform dengan baik, tidak berprestasi dengan baik dalam bidang sosial, ya makanya kita berdiri. Ada LKKS dan yayasan setiap hari pasti bertambah.